Surah Madaniyah. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat banyak makna, ilmu pengetahuan, hikmah hidup, dan juga sebagai pedoman bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surah yang terdiri dari 114 surah. Ketika kita mendalami Al-Quran, banyak sekali ilmu mengenai Al-Quran. Tidak hanya cara membacanya saja, banyak yang harus dipelajari mengenai Al-Quran, seperti ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu qiraat, dan sebagainya yang banyak dari kita belum mengetahuinya. Adapun surah di Al-Quran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Ada banyak perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan surah-surat Makkiyah ataupun Madaniyah. Cara mengetahui ayat-ayat tersebut sebagai Makkiyah atau Madaniyah adalah dengan melihat hafalan para sahabat dan tabi'in. Menurut Al-Baqillani adalah dengan merujuk hafalan sahabat dan tabi'in. Sebab hal ini tidak dinyatakan oleh Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber informasi yang benar seperti para sahabat yang membersamai Rasulullah saat turunnya Al-Quran. Adapun tabi'in, orang yang masih dekat dengan sahabat Rasulullah sehingga informasi yang didapatkan masih terpercaya. Para ulama mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah menjadi 3 istilah atau definisi. Salah satu ulama yang memberikan penjelasan tentang kronologis Makkiyah dan Madaniyah adalah Mana Al-Qatan yang tertulis dalam Mabahits fi Ulum Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi ini termasuk yang terkenal, yaitu surat Makkiyah adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan surah Madaniyah adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Mekah ataupun di Madinah. Yang berarti definisi ini melihat dari waktu sebelum dan sesudah hijrahnya Rasulullah. Yang kedua, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah meskipun setelah hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Definisi ini melihat tempat turunnya surat tersebut. Yang ketiga, definisinya yaitu surat Makkiyah adalah surat ayat atau surat yang ditujukan untuk ahli Makkah, dan Al-Madaniyah adalah sesuatu yang ditujukan untuk penduduk Madinah. Adapun dari segi teori, ada 4 teori yang menjadi dasar dalam pengkategorian Makkiyah dan Madaniyah, yakni yang pertama ada mulazahatu makaanin, yaitu teori geografis. Orientasinya pada tempat. Yang kedua ada mulahazat al-muhadhabin, itu teori subjektif. Orientasinya terletak pada sisi subjeknya atau audiens. Yang ketiga, mulahazatu zaman an-nuzul, teori historis. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah. 1. Apabila di dalamnya terdapat ayat Ya ayyuhan nas yang artinya wahai sekalian manusia,
atau ya Bani Adam, yang artinya hai anak Adam, karena ditunjukkan pada manusia secara umum pada saat itu. 2. Yang di dalam suratnya terdapat ayat As-Sajdah. 3. Awalan ayat dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ro, yasin, duha, hamim, dan lain-lain. 4. Umumnya ayatnya pendek-pendek. 5. Diturunkannya sebelum hijrah ke Madinah, mau di Mekah ataupun di sekitarnya. Jika belum hijrah ke Madinah, maka disebut surat Makkiyah. 6. Yang membahas akidah tauhid, hari akhir, dan orang-orang musyrik. 7. Surat yang apabila di dalamnya menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu. 8. Menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. 9. Surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla. 10. Surat yang berisi tentang celaan kaum musyrik, pertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan membunuh anak perempuan, dan lain-lain. Karakteristik Madaniyah. 1. Apabila di dalamnya terdapat ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai sekalian orang-orang yang beriman. 2. Ayat yang diturunkannya setelah hijrah ke Madinah, mau di Madinah ataupun di sekitarnya, bahkan jika di Mekah sekalipun, jika itu diturunkannya setelah hijrah ke Madinah, maka disebutnya surat Madaniyah. 3. Apabila di dalamnya menjelaskan tentang sanksi pidana dan kewajiban. 4. Apabila terdapat mujadalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani di dalam sebuah surat yang menyerukan mereka agar masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab, dan lain-lain. 5. Menjelaskan tentang faraid atau ahli waris. 6. Menceritakan tentang jihad. 7. Menceritakan orang yang munafik, durhaka, dan lain-lain. 8. Menjelaskan tentang muamalah atau jual beli. 9. Menjelaskan tentang kemasyarakatan, ketatanegaraan, politik, dan lain-lain. 10. Ayat yang mengandung dakwah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah meskipun setelah Nabi hijrah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Ada beberapa pendapat yang sangat mendekati kebenaran tentang surah Makkiyah dan Madaniyah, bahwa surah-surah Madaniyah berjumlah 20 surah, yaitu Al-Baqarah, Al-Ali Imran, An-Nas, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, Al-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Adapun yang menjadi perselisihan antara surah Makkiyah dan Madaniyah, yaitu berjumlah 12 surah. Di antaranya Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain surah-surah yang ada di atas ataupun surah-surah yang tidak disebutkan di atas, berarti surah tersebut adalah surah Makkiyah yang berjumlah 82 surah. Jadi bila dijumlahkan surah Makkiyah, Madaniyah, dan surah yang diperselisihkan antara Makkiyah dan Madaniyah,
maka semua surah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 114 surah. Namun, tidak semua surah yang diturunkan di Madinah dapat disebut sebagai surah Madaniyah. Karena terkadang di dalam surah Madaniyah terdapat ayat-ayat Makkiyah. Contoh ayat-ayat Makkiyah di dalam surah Madaniyah yaitu pada surat Al-Anfal ayat ke-30. Namun, banyak ulama yang mengecualikan ayat tersebut. Lalu, sebagaimana yang tadi telah dikatakan bahwa tidak semua surah Madaniyah bisa dikatakan Madaniyah, karena terkadang di dalamnya terdapat ayat-ayat Makkiyah. Dan begitupun sebaliknya, surah Makkiyah tidak bisa dikatakan Makkiyah, karena terkadang di dalamnya terdapat ayat-ayat Madinah. Sebagai contoh pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini merupakan surah Makkiyah, kecuali ayat 151 sampai 152. Karena ayat 151 sampai 153 ini mengandung isi katakanlah, marilah aku bacakan. Dan contoh lain terdapat pada surat Al-Hajj mulai dari awal firman Allah, inilah dua golongan yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Ayat 19 sampai 21. Ada pula ayat yang turun di Mekah namun hukumnya Madaniyah, karena ayat ini diturunkan di Mekah tetapi Madaniyah karena diturunkannya setelah hijrah. Namun para ulama secara umum tidak menamakan Makkiyah ataupun Madaniyah, akan tetapi para ulama mengatakan ayat yang turun di Mekah sedangkan hukumnya Madaniyah. Begitupun sebaliknya, ayat yang turun di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Sebagian contoh ada pada surah Al-Mumtahanah. Surah tersebut diturunkan di Madinah, namun isinya ditunjukkan untuk orang musyrik Mekah. Ayat yang serupa dengan ayat yang diturunkan di Mekah yaitu Makkiyah dalam Madaniyah. Para ulama menafsirkan ayat-ayat yang berada di dalam surah Madaniyah akan tetapi memiliki ciri-ciri umum surah Madaniyah. Contoh surah Al-Anfal ayat 32, dan ada pula ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah. Yang dimaksud ialah kebalikan dari Makkiyah dalam Madaniyah. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak makna dan pedoman bagi kehidupan manusia. Kita tahu di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Surah di dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ada banyak perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Bagaimana kita tahu apakah surah tersebut surah Makkiyah atau Madaniyah? Adalah dengan cara melihat hafalan para sahabat dan tabi'in. Ada 4 teori tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Teori yang pertama adalah teori geografi. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau sekitarnya, baik sebelum Nabi SAW berhijrah ataupun setelah Nabi SAW berhijrah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun di kota Madinah ataupun sekitarnya. Yang kedua, ada teori subjektif. Makkiyah ialah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang berisi panggilan-panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga, ada teori histori. Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat
yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Yang keempat, ada teori konten analisis. Makkiyah ialah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita para nabi dan rasul terdahulu. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang berisi tentang hukum-hukum dan sebagainya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa surah Madaniyah berjumlah 20 surah, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.